Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Di siang hari ini tadi udah pada makan belum? Udah. Nah, karena kita udah isi amunisi, jadi otomatis kalian bisa fokus belajar fisikanya. Iya kan? Insya Insya Allah ya. Ibu harap kalian bisa fokus di mata pelajaran kali ini, karena ini salah satu mata pelajaran yang sangat amat penting di fisika. Oke, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Majid. Kenapa Majid? Dia dari acara keluarga, Bu. Oh, ada acara keluarga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Adrian boleh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, karena tadi udah berdoa, sekarang Ibu mau cek gimana kesiapan belajar kalian. Coba alat tempurnya dikeluarin. Udah semua. Oke, bagus. Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini bakal belajar fisika apa? Hukum Newton. Hukum Newton, benar. Hari ini kita bakal belajar hukum Newton. Ada yang udah pernah dengar hukum Newton itu apa? Nggak pernah, Bu. Pas SMP? Orang yang kamu tidak tahu durian. Jagoan dulu. Apa? Kalau bolong. Hukum Newton. Coba di recall lagi materi SMP-nya. Hukum Newton itu ada yang pernah dengar apa? Ada 3 pokoknya, Bu. Ada 3, apa aja pinter? Yang satu sigma F sama dengan 0. Oke, yang pertama apa? Hukum Satu Newton. Hukum 1 Newton. Terus hukum yang kedua? Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. 2 Newton. Dan yang terakhir Hukum 3 Newton. 3 Newton. Nah, sebelum memasuki ke hukum-hukum Newton ini, Ibu punya salah satu video buat kalian. Mohon dicermati, dilihat videonya. Nih. Ulang lagi. Boleh. Nih. Biar kalian lebih paham. Mati, Bu. Nah, tadi itu ada apa di videonya? Ada orang lagi nyetir, terus orang tersebut mobilnya tiba-tiba ngerem mendadak, Iya. terus otomatis badannya terdorong ke depan. Nah, kenapa sih badan itu bisa terdorong ke depan? Karena dia tuh mempertahankan posisinya, nggak sih? Nah, terus di hukum Newton ini salah satu termasuk hukum Newton berapa? Pas ingatan kalian pas SMP? 3. Betul, oke, 3 ya. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya kalian coba bayangkan ada sepeda motor sama truk. Nah, truk itu muatannya sangat besar. Dua-duanya masing-masing direm bersamaan. Manakah yang lebih sulit untuk untuk berhenti? Truk yang berat. Oke, tadi kan udah ada tuh jawaban-jawabannya. Nah, sekarang Ibu udah bagi kelompok. Kelompok ini tuh udah Ibu atur sesuai dengan profil kalian pas mengerjakan evaluasi di pertemuan kemarin. Jadi di sini tuh udah ada profil A, profil B, dan profil C-nya ya. Ini udah duduk per kelompok?
sudah duduk berkelompok, jadi kita akan memulai investigasi tentang si hukum Newton ini. Nah, di sini ada ditulis dulu nama kelompoknya sudah ya. Terus ada capaiannya ini, tujuan pembelajarannya itu murid atau kalian mampu menerapkan konsep kelembagaan benda dinamis secara tepat melalui pengamatan tayangan video animasi lintasan Galileo. Nah, terus yang kedua, kalian juga mampu menganalisis pola angka hubungan antara massa dan percepatan secara pas menggunakan simulasi PET. Terus yang ketiga, murid mampu menganalisis pasangan gaya aksi reaksi. Nah, selanjutnya kita bakal lihat video lagi. Nih videonya, kalian udah scan? Sudah. Ibu tampilkan ya. Mohon diperhatikan karena nanti ini akan didiskusikan oleh kelompoknya. Sudah? Nah, di situ ada video apa? Nah, jadi di sini tuh ada video lintasan pemikiran Galileo Galilei. Nah, itu salah satu ilmuwan fisika kan? Nah, karena pemikiran beliau itu dikembangkan lagi oleh si Isaac Newton ini, gitu. Terus di sini kan ada lintasan yang berbentuk huruf U. Lintasan yang pertama melingkar ya, melengkung. Di situ ada bola berwarna apa? Berwarna coklat. Tadi di videonya kalau misalnya bolanya dijatuhin dari sisi kanan, terus untuk mencapai ketinggian akhirnya tuh bakal sama nggak sih kayak sisi kanan tersebut? Coba diskusiin coba di kelompoknya. Nah, itu nanti akan menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, coba diskusiin dulu. Nah, terus udah tulis jawabannya. Nah, terus sekarang itu cermati bola pink atau titik pink, titik merah muda. Kalau misalnya tadi kan lintasannya huruf U, nah terus si lintasan sisi kirinya tuh dibentuk jadi datar. Itu pola kecepatan titik merah mudanya tuh akan mempercepat atau memperlambat atau konstan. Ayo, coba diskusiin. Ini yang titik merah muda. Mau di play lagi biar ingat. Tuh. Coba diskusiin. Sudah. Nah, terus di soal nomor 3 kan, di soal terakhir, apakah titik merah muda tersebut pada akhirnya akan melambat lalu berhenti jika lantai dibuat licin sempurna tanpa hambatan sama sekali? Jadi kan ini si lintasannya tuh tanpa berujung, dan di lintasannya itu licin, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, apakah si bola ini tuh akan melambat dan berhenti? Kalian diskusiin ya di kelompoknya. Ayo coba
Sudah. Sudah. Selanjutnya di yang terakhir. Nah, kalau misalnya si lantai ini dihubungkan dengan persamaan matematika hukum Newton, ada yang masih ingat persamaan hukum Newton 1? Sigma F sama Sama dengan dengan 0. nol. Sigma F sama dengan 0. Coba kalian hubungkan gimana hambatan di dalam pembentukan bersama matematika bersama hukum Newton 1 serta karakteristik perubahan kecepatan gerak bendanya. Ayo diskusikan lagi. Hari ini banyak berdiskusi soalnya. Oke. Ya, nanti di aktivitas kedua kita akan itu mencoba simulasi hukum Newton 2. Jadi hari ini berdiskusi dulu di hukum Newton 1. Coba mana? Sudah? Sudah. Tadi di hukum Newton 1, jika si bolanya meluncur, apakah ketinggiannya akan sama? Ketinggian akhirnya? Kenapa akan sama? Karena iya. Karena lintasannya licin dan tanpa Gaya hambat. gesek. Iya, tanpa hambatan, tanpa gaya gesek. Karena menurut hafalan kalian di SMA tuh hukum Newton 1 tuh bunyinya apa? Benda akan tetap bergerak. Benda bergerak akan tetap bergerak, dan benda yang diam Akan diam. akan diam jika resultannya itu nol. Tadi apa? Benda diam itu akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Benar, kecepatannya itu tetap. Nah, selanjutnya tadi lintasannya udah kan? Nah, terus kalau lintasan yang datar itu sama juga atau enggak? B. Sama juga atau enggak? Ayo. Sama-sama. Sama. Kenapa? Soalnya dia juga licin. Ya, licin dan itu tanpa ujung. Dan ya kan, tanpa ujung, dan si bola pink atau titik pink ini tidak akan berhenti jika tidak ada hambatan yang mengenainya gitu. Terus paham belum? Paham. Nah, di situ ada soal yang bisa kalian kerjakan sesuai profil kalian yang udah Ibu share ya di WL group. Oke. Kalian kerjakan dulu masing-masing ya, itu ngerjainnya. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit. Mana sudah belum? Kita kamu kelompok profil berapa? Pokoknya sama Astrid sama Dina Nia. Ya, Kelompok dua. kelompok 2. Profilnya profil A, B, C? B. B. Oke. Dikerjain ya yang profil B-nya? Iya, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 8 di LKM-nya. Aktivitas 2. Tadi kan sudah kalian jawab tuh ya semuanya. Ya, sudah kalian isi juga. Nah, kita akan simulasi. Ayo di scan dulu. Persiapin HP dan laptopnya. Sudah. Sudah? Sudah. Nih, ibu juga bakalan buka di sini biar
pilih yang acceleration. Acceleration itu apa? Kecepatan. Kecepatan, benar banget. Jadi sesuai dengan langkah-langkahnya di situ disuruhnya apa? Pilih acceleration, terus klik Forces. Values. Basis. Nah, ada ya. Oke. Nah, versus value measures dan pastikan lantainya licin tuh. Jadi S. Oke. Nah, terus selanjutnya itu kita percobaan bebannya tuh beban berapa? Gayanya dulu tentuin gayanya berapa? 200. 200 Newton. Pencet yang ini. Nah, ininya kita pause dulu. Terus abis itu masanya berapa? 50. 50. Apakah itu udah sesuai? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kita tinggal klik. Nih, perhatikan di sini nih. Sorry. Nih, tolong lagi ya. Jadi orangnya jatuh. Nih, iya. Sorry. Nih, accelerationnya berapa? 4. Accelerationnya 4. Bisa kalian tulis di tabel pengamatan yang ada di sini. Oke. Oke. Selanjutnya itu ada apanya yang diubah tuh di tabel pengamatannya? Apanya? Masanya diubah. Masanya menjadi berapa? 100. Coba mana udah diubah dulu masanya? Udah, coba kalian. Jadi percepatannya itu berapa? Jadi. Nih, coba ya. Tuh. Berapa accelerationnya? 2. Udah ditulis di tabel pengamatan? Sudah. Terus sekarang masanya jadi 200. Ya, kita taruh dulu nih si yang ininya. Kita pakai si kulkas. Jangan lupa gayanya. Ya, coba kita lihat. 1. Berapa? 1. 1. Udah diisi? Udah. Sudah. Nah, sekarang coba kalian ada tabel grafik, ya kan? Ada tabel grafik. Coba kalian buat grafiknya sendiri dari hasil data tersebut. Suaranya semakin kecil. Tadi yang masa 50 berapa accelerationnya? 4. Terus yang 100? 2. Yang 200? 1. Oke. Terus di sini ada grafik. Kalian udah bikin grafiknya? Sudah. Grafik apa itu? Masa terhadap kecepatan. Percepatan terhadap masa terhadap kecepatan. Gimana bentuk grafiknya? Turun ke bawah. Turun ke bawah, benar. Kalian udah bisa kan mengisi grafik? Bisa. Bisa. Kalau suhu X-nya apa? Massa. Massa.
Ini 50, 100, 200. Nih, bentuk grafiknya itu turun. Oke. Tapi di sini ada notes, yaitu gayanya tetap. Dari simulasi ini, jadi hukum 2 Newton itu apa? Percepatan berbanding terbalik sama massa. Oke, kita tulis benar nih ya. Terima kasih banyak. Percepatan jika percepatannya besar, ya, besar, maka tadi berbanding terbalik, masanya kecil, benar Novia. Masanya kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton ini kita akan mempelajari apa di LKM-nya. Coba dibuka. Di situ ada gambar ilustrasi roket dan mobil balon ya. Di situ ada pertanyaan buat kelompok profil A, kelompok profil B, dan kelompok profil C. Kalian isi dulu. Itu per orang ya, nanti LKM-nya diganti aja. Buat profil A bantu temennya yang profil B. Buat profil B kalau tahu, dan kalau profil C itu nggak tahu boleh ditanyakan ke profil A dan B. Oke? Saling membantu. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, sudah belum? Sudah. Nah, terus setelah kalian tadi kerja individu kan saling nanya nggak? Iya. Ya. Nah, kita mendiskusikan lagi hubungan seluruh analisis arah semburan gas dan udara, gerak optik pada gambar ke dalam pembentukan persamaan matematika hukum 3 Newton. Lalu jelaskan kenapa daya aksi dan reaksi yang nilainya sama besar itu tidak saling meniadakan satu sama lain sehingga benda tetap bisa bergerak. Kalian tahu kan hukum 3 Newton? Pas SMP, Eko lagi? Tahu apa tuh hukum 3 Newton? Aksi reaksi. Aksi reaksi. Kita tulis. Aksi sama dengan reaksi. Apakah ini benar? Salah. Salah. Kenapa bisa salah? Ada minusnya. Ada minusnya karena Nanti arahnya berbanding terbalik. iya benar banget. Arahnya berbanding terbalik. Tadi di situ ada gambar apa? Gambar roket. Ada apinya. Ini roketnya, ya. Iya, emang bagus banget. Ini apinya itu kemana arahnya? Apinya ke bawah. Ayo, atas atau ke bawah? Bawah. Itu dinamain gaya aksi. Gaya aksi. Nah, terus kalau misalnya gaya reaksinya itu kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Nah, roketnya meluncur. Berbanding terbalik. Iya. Karena roketnya meluncur. Karena Arahnya berkebalikan. arahnya berkebalikan. Nah, di sini nih ada reaksinya, min reaksi. Nah, jadi arahnya itu ke atas. Oke, hal ini juga sama dengan si mobil balon. Nah, kalau mobil balon tersendiri itu gaya aksinya kemana? Ke
belakang. Gaya aksinya ke belakang. Terus mobil itunya gaya reaksinya Ke depan. ke depan. Nah, di situ ada persamaan matematisnya. Kalian bisa tulis sudah? Sudah. Selanjutnya hasil analisis kelompoknya. Kalian udah mendiskusikan lagi? Coba diskusikan dulu. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Nah, coba ibu pengen tahu ini hasil analisis kelompok kalian. Coba satu orang membacakan satu kelompok aja. Nia, boleh Nia? Hasil analisis saja kan ya Bu? Iya. Berdiri atau berdiri boleh? Jadi berdasarkan hasil analisis kelompok kami itu semburan gas itu menunjukkan hubungan aksi reaksi yang secara matematis dirumuskan oleh rumus 3 tadi. Ya. Di mana tanda negatif itu menandakan arah gaya dorong objek yang selalu berlawanan dengan arah semburan gasnya. Nah, kedua gaya yang sama besar ini tidak saling menyadarkan sehingga benda itu tetap bisa bergerak maju karena bekerja pada dua objek yang berbeda. Gaya aksi bekerja pada gas yang tersebut ke belakang, Ya. terus sedangkan gaya reaksinya itu bekerja pada badan objek roket atau mobil ke arah depan. Nah, sesuai prinsip dinamika, suatu gaya itu hanya dapat saling menyadarkan jika bekerja pada satu objek yang sama sehingga gaya reaksi pada badan objek bertindak sebagai gaya neto yang menggerakkan objek tersebut. Oke, terima kasih Nia. Terus di LKM selanjutnya ada fase 6 yaitu kesimpulan. Nah, tadi kan kalian sudah menganalisiskan semua hukum 1, 2, 3-nya melalui aktivitas 1, 2, 3 juga. Nah, di situ kalian tulis hukum Newton 1 apa, kesimpulannya hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Oke. Nah, dari sini aja hukum Newton 1 itu tadi apa? Kelembaman. Kelembaman. Terus hukum 2 Newton itu apa? Kelembaman. Terus hukum 2 Newton ini apa? Dinamika. Yaitu percepatannya berbanding terbalik dengan massa. Terus yang ketiga ini benar, aksi reaksi, di mana gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Karena pembelajarannya sudah berakhir, ibu masih punya exit ticket. Jadi ada 3 soal yang bakal kalian jawab. Ibu kasih waktu 1 menit. Ibu udah akan kirimkan ke WA group ya? Oke. Oke. Ayo kerjakan. Nanti yang udah selesai boleh pulang. Sudah selesai, Bu. Udah selesai? Udah. Tapi sebelum itu ada satu lagi. Kalian harus mengisi lembar penilaian antar teman. Deadline-nya malam ini. Jadi yang tadi diskusi-diskusi kalian bisa nilai temannya sendiri ya. Itu dikerjakan secara mandiri. Oke? Terima kasih. Karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.